Coba deh bayangkan, sebuah kelas di mana rasa hormat itu hadir bukan karena teriakan, tapi karena ketenangan. Nah, kali ini kita akan bedah strategi psikologis yang bisa mengubah cara kita mengajar selamanya. Yuk, kita mulai. Kalau Anda pernah ngerasain ini, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget guru, seperti Pak Andi yang jadi inspirasi kita kali ini, menghadapi frustrasi yang sama setiap hari. Pertanyaannya, emang ada cara yang lebih baik? Tentu saja ada. Oke, kita mulai dari mana? Pertama-tama, kita harus sadar dulu nih sama satu jebakan yang sering kali dialami banyak guru. Pemikiran kalau teriak itu sama dengan punya kendali. Ada mitos yang umum banget di dunia pengajaran, suara keras itu artinya berwibawa. Tapi faktanya, di mata murid-murid kita, ceritanya justru kebalikannya. Saat kita berteriak, kita itu bukannya menunjukkan kekuatan, kita justru nunjukin kalau kita udah kehilangan kendali. Dan disinilah masalah utamanya. Berteriak itu bukan cuma nggak efektif, tapi malah jadi bumerang. Tanpa sadar, kita ngajarin murid untuk nunggu diteriakin dulu, baru mereka mau denger. Lama-kelamaan suara kita cuma jadi background noise aja. Mereka jadi kebal. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan ilmiahnya. Mari kita lihat lebih dalam, kenapa sih secara psikologis berteriak itu adalah strategi yang hampir selalu gagal di dalam kelas? Saat seorang guru teriak, itu seperti menekan tombol panik di otak siswa. Kondisi ini disebut lawan atau lari. Dan secara instan, bagian otak mereka yang tugasnya mikir logis dan memproses informasi, itu langsung offline. Mereka nggak bisa lagi mencerna apa yang kita sampaikan. Jadi, apa yang terjadi di kelas? Cuma ada dua kemungkinan. Siswa bakal melawan, bisa dengan berdebat, membantah, atau pasang muka nantang, atau mereka bakal lari, yaitu pikirannya kemana-mana, cuek, dan sama sekali nggak dengerin kita lagi. Dan ini bukan cuma opini loh, riset membuktikan hal ini. Studi dari Dr. Ramon Lewis misalnya menunjukkan pola yang sangat jelas. Agresi verbal dari guru cuma akan memicu lebih banyak perilaku buruk. Jadilah lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Oke, kalau berteriak itu menciptakan lingkaran setan, gimana dong cara memutuskannya? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan, tapi sangat ampuh. Ini bukan soal jadi pasif, tapi soal menggunakan diam sebagai sebuah strategi. Ini semua dasarnya dari prinsip psikologi yang simple banget. Hukum timbal balik. Kita itu cenderung membalas apa yang kita terima. Kalau kita memberikan ketenangan dan rasa hormat, kemungkinan besar kita akan dapat hal yang sama. Kalau kita kasih api, ya jangan heran kalau dibalas api juga. Begini cara prakteknya. Lain kali kelas mulai ribut, lawan insting kita untuk teriak. Sebaliknya, berhenti sejenak, ambil jeda. Lalu, mulailah bicara dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti berbisik. Rasa penasaran alami mereka pasti akan mengambil alih. Mereka akan saling bilang, shh, shh, supaya bisa dengar apa yang Anda katakan. Nah, ini dia intinya. Dinamika kekuasaan di kelas langsung berbalik. Kendali kembali ke tangan Anda bukan karena paksaan, tapi karena Anda berhasil merebut perhatian mereka. Anda jadi pusat gravitasi yang tenang di tengah keributan. Dan ingat ya, ini bukan bakat bawaan. Ini adalah keahlian yang bisa dipelajari. Riset menunjukkan bahwa dengan latihan, guru bisa loh belajar menggunakan suara mereka dengan lebih tenang dan efektif. Wibawa yang tenang itu strategi, bukan bakat. Sekarang, kita pindah ke strategi kunci yang kedua. Ini berhubungan dengan salah satu kebutuhan psikologis manusia yang paling dasar, kebutuhan akan otonomi, atau kebutuhan untuk merasa punya kendali. Kenapa sih siswa suka memberontak? Seringkali bukan karena tugasnya, tapi karena perasaan dipaksa. Dengan memberi mereka pilihan, bahkan pilihan yang kecil sekalipun, kita memenuhi kebutuhan psikologis mereka untuk merasa punya kendali. Hasilnya, dorongan untuk melawan itu berkurang drastis. Coba lihat contoh ini. Di sebelah kiri, ada perintah langsung. Kerjakan soal-soal ini sekarang. Ini kesannya kayak ngajak berantem kan? Nah, bandingkan sama yang kanan, sebuah pilihan. Kalian mau kerjakan soal nomor ganjil dulu atau yang genap dulu? Tujuannya sama, tapi dengan memberi pilihan, kita memberdayakan mereka dan mengajak mereka bekerja sama. Tugasnya tetap selesai kan, tapi dampak emosionalnya beda banget. Murid jadi merasa dihargai dan didengarkan. Dan ini membangun jembatan kerjasama, bukan tembak perlawanan. Jadi, gimana kita merangkum semua ini? Yuk, kita susun sebuah panduan strategi baru untuk berubah dari guru yang reaktif menjadi guru yang strategis dan disegani.
Pada akhirnya, kuncinya tuh di sini. Manajemen kelas yang efektif itu nggak dibangun di atas hukuman atau suara keras, tapi lahir dari hubungan yang kuat dan strategi psikologi yang cerdas. Kita menciptakan lingkungan di mana siswa merasa aman, dilihat, dan dihargai. Jadi, ini dia panduan baru untuk kita semua. Pertama dan yang utama, berhenti berteriak. Gunakan kekuatan diam dan suara yang lebih rendah untuk menarik perhatian. Kedua, tawarkan pilihan, bukan perintah untuk membangun kerjasama. Dan yang paling penting, selalu ingat, bangun koneksi dulu sebelum melakukan koreksi. Jadi, untuk Pak Andi dan semua guru hebat di luar sana, ingatlah ini, kekuatan sejati di dalam kelas itu tidak diukur dari seberapa kencang suara Anda, tapi dari seberapa cerdas strategi dan kehangatan hati yang Anda gunakan. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan. Dari semua teknik yang kita bahas tadi, strategi spesifik mana yang akan Anda ambil dan coba terapkan di kelas Anda besok pagi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil.